Pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP terus dilakukan di tengah kritik dan penolakan oleh masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, setidaknya ada 5 masalah mendasar di RKUHP. Apabila lolos dalam pembahasan RKUHP, 5 hal itu justru mengacaukan pembaruan sistem peradilan pidana. Apa saja 5 masalah tersebut? 5 isu terkait dengan upaya pencegahan penyiksaan dan kekerasan dalam pemeriksaan selama proses penyidikan, perlindungan kelompok rentan, penguatan peran advokat, syarat penahanan, dan penerapan keadilan restoratif yang lebih maksimal. Salah satu sorotan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP. Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, LBH Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, PBHI Nasional, dan Kontras. Peneliti ICJR, Ifti Tasari mengatakan ada permasalahan mendasar di RKUHP. Salah satunya adalah upaya mencegah terjadinya penyiksaan selama proses pemeriksaan dan penahanan oleh aparat penegak hukum dengan menjamin perekaman CCTV. Dalam pasal 31 ayat 2 RKUHP disebutkan, pemeriksaan tersangka dilakukan dengan direkam CCTV yang bisa menjadi alat pencegahan kekerasan dan penyiksaan tapi tak wajib. Pasal 31 ayat 4 RKUHP juga membuka kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengakses rekaman pengawasan itu melalui permintaan hakim. Namun RKUHP tidak mengatur lebih lanjut mekanisme tersebut secara lebih detail. Padahal, akses tersebut penting untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa dalam melakukan pembelaan sehingga alur mekanisme pemberian akses harus diatur melalui undang-undang. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyoroti RKUHP. Menurut KPK, setidaknya ada 31 pasal yang tidak selaras dengan tugas dan fungsi KPK. Apa saja yang jadi sorotan KPK atas RKUHP ini? Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu 16 Juli mencontohkan, di RKUHP, pencekalan hanya bisa dilakukan pada tersangka. Padahal selama ini KPK menerapkan kebijakan pencekalan ke luar negeri tidak hanya untuk tersangka, tapi juga untuk saksi dan pihak terkait lainnya. Selain soal pencekalan, dalam draft RKUHP yang kini sedang dibahas Komisi 3 DPR bersama pemerintah disebutkan bahwa penyadapan baru dibolehkan saat dimulai tahap penyidikan dan harus melalui izin pengadilan daerah setempat. Padahal, selama ini penyadapan oleh KPK telah dimulai sejak tahap penyelidikan. Di luar itu masih banyak poin yang akan berdampak pada kerja KPK dalam memberantas korupsi. Hasil analisis KPK itu menurut rencana akan segera disampaikan kepada pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Sejauh ini, KPK mengaku tak pernah diundang Komisi 3 DPR untuk didengar masukannya terkait RKUHP. Meski demikian, KPK tetap akan memberikan masukan dari hasil kajian yang sudah dilakukan, termasuk pengayaan dari pakar hukum yang sudah diundang oleh KPK. Lantas apa tanggapan DPR terkait banyaknya penolakan terhadap pembahasan RKUHP ini? Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam keterangan di Jakarta, Rabu 16 Juli menyatakan pembahasan RKUHP telah dilaksanakan dengan transparan dan menyerap aspirasi publik. Meski demikian, ia melihat sejumlah pihak masih mengecam pembahasan RKUHP. Dengan penolakan yang ada, Habibur Rahman menyebut bisa saja RKUHP tidak jadi disahkan. Hal tersebut terjadi jika para pimpinan partai politik menyetujui kritik dan penolakan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Perdebatan RKUHP ini menunjukkan kompleksitas dalam merumuskan hukum yang adil dan transparan. Pertanyaannya, akankah dengan banyaknya sorotan dari berbagai pihak, RKUHP tetap disahkan atau justru penolakan publik akan menggagalkan upaya pembaruan hukum pidana ini? Gimana menurut sahabat Kompas?